Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu saya, Muhammad Farid, dengan NIM 166. Yang kedua, Rahmadifa Rahmawati dengan NIM 172. Yang ketiga, Muhammad Zainul Milad dengan NIM 190. Eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kegiatan dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia di lingkungan suatu perusahaan atau industri sesuai fungsinya pada dasarnya merupakan tanggung jawab manajer SDM. Dalam realisasi tanggung jawab tersebut, setidak-tidaknya mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, data dan informasi SDM. Data dan informasi SDM menyediakan, melengkapi, dan memberikan data pribadi setiap pekerja di lingkungannya, termasuk perubahan dan perkembangannya. Komunikasi dan musyawarah. Komunikasi dan musyawarah memusyawarahkan dan melaksanakan hasil musyawarah mengenai cara perlakuan yang tepat terhadap para pekerja. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan memberikan kesempatan konsultasi, konseling atau penyuluhan, dan coaching atau pengembangan bagi pekerja di lingkungannya yang memerlukan. Penyesuaian atau adaptasi. Setiap manajer di lingkungan suatu perusahaan atau industri memikul tanggung jawab membantu pekerja agar dapat menyesuaikan diri. Manajemen SDM dalam organisasi dengan jaringan kerja. Dari segi sebuah organisasi sebagai satu kesatuan, usaha mewujudkan eksistensi yang kompetitif itu mengharuskan para manajer untuk mendesain organisasinya dan mendesain pekerjaan di lingkungannya dalam bentuk jaringan kerja atau network. Semua pihak dalam dunia bisnis mengakui bahwa perkataan jaringan kerja network berasal dan dikembangkan oleh disiplin ilmu sosiologi, khususnya sosiologi komunikasi. Beberapa bentuk dari network eksternal adalah sebagai berikut. A. Kerjasama proyek. B. Kerjasama berdasarkan lisensi dan royalti. C. Kerjasama operasi. D. Kerjasama konsorsium. E. Kerjasama dengan hak monopoli. F. Kerjasama lain, joint venture, seperti di bidang pemasaran, penelitian, pengembangan, dan lain-lain. 1. Keuntungan dalam pengorganisasian. Manajemen SDM akan memberikan berbagai keuntungan bagi kegiatan pengorganisasian. Keuntungan itu antara lain: A. Organisasi perusahaan akan memiliki sistem informasi SDM yang kuat. B. Organisasi perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan jabatan berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan jabatan yang terkini. 2. Fungsi fungsional. Dengan mengimplementasikan manajemen SDM secara fungsional akan diperoleh berbagai keuntungan sebagai berikut. A. Manajemen SDM merupakan kegiatan yang mampu melayani informasi bagi para manajer. B. Manajemen SDM bersama manajer bidang lainnya akan dapat melakukan kontrol secara efektif, terarah, dan objektif. 3. Keuntungan bagi para pekerja. A. Pekerja memperoleh rasa aman dan puas dalam bekerja karena diperlakukan secara manusiawi oleh pihak atasan yang memahami dan menghormati berkat dan martabat pekerja sebagai manusia yang sama seperti dirinya. B. Pekerja memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibutuhkan setiap manusia dalam menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupan sehari-hari secara normal. 4. Keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan diantara lain sebagai berikut. A. Eksistensi organisasi atau perusahaan selalu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. B. Organisasi atau perusahaan selalu mengusahakan produksi dan pelayanannya untuk dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat konsumen. D. Tantangan manajemen SDM. Tantangan manajemen SDM secara relatif lebih berat dihadapi di negara berkembang,
yang budaya bisnis di lingkungan organisasi atau perusahaan lebih banyak digantungkan pada manajer tertinggi, yang biasanya adalah pemilik dari perusahaan atau organisasi. Untuk itu, akan diidentifikasikan berbagai tantangan yang dihadapi manajemen SDM yang perlu diatasi dalam menghadapi bisnis yang terbuka dengan sistem perdagangan bebas di masa mendatang. Yang pertama, tantangan ekstern atau lingkungan. Tantangan ini yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhi kegiatan bisnis organisasi atau perusahaan, yang berpengaruh pula pada kegiatan manajemen SDM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, tantangan intern atau keorganisasian. Tantangan organisasi sebagai tantangan intern adalah masalah-masalah di dalam organisasi mengenai SDM yang dapat menghambat usaha perwujudan eksistensinya sebagai organisasi atau perusahaan yang kompetitif. Yang ketiga, tantangan individual atau profesional. Tantangan ini adalah kondisi SDM terutama di lingkungan para eksekutif sebuah organisasi atau perusahaan, berkenaan dengan kemampuannya melaksanakan tugas-tugas manajerial, terutama dalam mengambil keputusan di bidang bisnis utama, yang akan merefleksi pada eksistensi organisasi atau perusahaan. Dalam menghadapi tantangan ini, seharusnya para manajer atau eksekutif berusaha menghimpun umpan balik atau feedback dari para bawahan tentang kepemimpinannya agar setiap saat selalu tanggap dan siap melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Yang terakhir atau yang keempat adalah tantangan manajemen SDM lainnya. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab manajemen SDM tidaklah sederhana dan mudah, dan cenderung semakin sulit jika kurang atau tidak mendapat dukungan dari para manajer lainnya. Di pihak lain, dari pihak manajemen SDM, sebaliknya jika dilaksanakan oleh manajer dan stafnya yang tidak profesional, maka akan menimbulkan keraguan-keraguan mengenai manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.